Dapat kunjungan dari Bang Rofik ya Bang ya? Iya, Insya Allah. Dari Kepulauan Seribu ya Bang ya? Kepulauan Seribu. Insya Allah. Ini di tempat praktek di Rumah Sakit Permata Cibubur ya Bang ya? Mohon maaf tadi pagi nggak sempat ketemu. Ternyata miss lagi ada tes ya Bang ya? Aduh mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan silaturahmi sama Bang Rofik ya. Udah lama kita kol-kolan ya. Sampai akhirnya tadi pagi miskomunikasi ya Bang Rofik ya. Yang harusnya bertemu di Rumah Sakit Ridwan. Iya, Karena satu dan lain hal akhirnya bertemunya di Rumah Sakit Permata Cibubur ya Bang ya. iya. Mohon izin Bang, bisa dikenalkan sedikit tentang CV Bang Rofik kepada seluruh Amtu Bireng di manapun berada Bang, izin Bang. Ya, terima kasih Pak Komandan Angkatan Darat Siap. buat ini. Saya sangat apresiasi sekali Siap Bang, buat siap. Komandan ini yang begitu sibuk tetapi masih bisa memikirkan alumninya, Siap. memikirkan alma mater atau Bireng, Siap. sehingga beliau saya saking semangatnya saya menyaksikan sendiri pasien yang begitu banyak menunggu dan saya juga menunggu, saya melihat sendiri, tapi beliau masih sempat-sempatnya memikirkan alma mater atau Bireng. Siap. Untuk itu saya juga memperkenalkan diri, saya Murhofik. Jadi Nur Rofik ya Bang ya? Murhofik Oh, ya. Murhofik. Murhofik. Nur Rofik. Panggilnya Rofik. Iya. Atau yang kalau di kamar I3 Al-Azhar itu disebut dengan Opoy, panggilannya Oh. Opoy. Jadi I3 waktu itu kan mohon maaf banyak teman-teman dari Madura ya Bang ya? bawa I2. Oh, ini I2. Oh. I3, kalau I3 I4 itu dari Sunda ya, kebanyakan Sunda dan Jakarta. Oh. Jadi saya dari Pulau Seribu, kebetulan waktu itu pas periode saya itu tidak ada yang dari Pulau Seribu ya. Kalau sebelum-sebelumnya ada sih yang zamannya Kiai Maruf Amin ya, Oh iya. Haji Kasat namanya. Itu beliau sudah sepuh ya, tapi adanya di Pulau Tidung. Iya. Jadi bukan di Untung Jawa, kalau saya di Untung Jawa. Ya, mungkin nanti kalau teman-teman KPT pada mau berkunjung ke pulau, Pulau Tidung ya? pulau ya, Siapa Bang izin Bang yang Haji Abdul Rasad. Haji Abdul Rasad ya? Jadi kalau mau berkunjung kita siap ya, kita siap untuk memfasilitasi ke sana. Haji Abdul Rasad itu berarti seusian sama Wapres ya? Iya, Wapres. Jadi udah sepuh ya. Tapi Terus kalau yang angkatan-angkatan Bang Rofik ada berapa Bang dari Pulau Seribu? dari Pulau Seribu nggak ada ya. Waktu angkatan saya nggak ada. Jadi cuma hanya saya sendiri. Waktu itu izin Abang mondok ke Tebu Ireng atas rekomendasi siapa Bang? Maksud saya kan kadang kan siapa yang ngajak atau apa gitu Saya Bang, itu izin? tidak ada yang ngajak. Oh gitu. Terus Jadi, gimana ceritanya Bang? Ceritanya saya juga nggak tahu mau kemana. Oh iya. Waktu itu saya ada permasalahan di SMP ya. SMP permasalahan kan Jakarta kan. Abang waktu itu SMP di mana? Di Pulau Seribu apa Jakarta? SMP di Tangerang saya. Oh Tangerang ya. Tangerang. Jadi ribut terus, akhirnya saya ada masalah, akhirnya kabur ke Jawa Timur. Ternyata di kereta itu ketemu orang ya. Itu udah lulus Bang? Lulus SMP. Jadi ketemu orang di kereta. Saya konsultasi. Saya mau nggak tahu kemana. Akhirnya cobalah pesantren aja, lebih enak, lebih nyaman. Udah akhirnya pesantren. Temulah Tebu Ireng, diajak ke situ. Sudah ke I3 situ. Dari tempat di I3. Itu waktu itu sendiri atau sama orang tua Bang? Sendiri. Masya Allah. Saya orang tua saya sendiri kan, namanya nelayan kan. Enggak, maksud saya gini Bang, Abang berangkat dari Tangerang ya kan, ke Jawa Timur itu sudah ada tujuan ke
Tebu Ireng atau Nggak gimana? ada, nggak ada tujuan. Saya mau kabur aja waktu itu. Masya Allah. Gue tiba-tiba Tebu Ireng bagaimana ceritanya bang? Iya, ketemu orang itu, bisa diajak ke situ, ketemu orang. Dia apa kereta api bang? Pak Irham namanya. Oh iya. Dia di kereta api. Ya kalau dia orang Ponorogo, tapi rekomendasi saya ke mana, ke Tebu Ireng. Masya Allah. Saya punya saudara kata dia di Tebu Ireng, makanya waktu itu masih sempat juga ketemu Ustadz Lukman tuh. Dulu kan Ustadz Lukman kan masih zaman jadi Kismul Aman, dia jadi keamanan itu. Yang ribut mungkin tak kenal lah waktu itu, berantem mulu sama Siap, Lukman di Jeding. Iya bang. Berarti abang waktu itu untuk ordanya ikut OPI apa ikut Hisbah? Opi. OPI ya? Opi. OPI ya? Berarti 3 tahun ya, 93, 96 ya bang ya? 9396. Waktu itu aliyahnya jurusan apa bang? Izin bang. Biologi saya. Oh mantap ya biologi Saya ya. biologi. Biasa dulu. Kalau Akhoir apa waktu itu? Katanya MAK dia. Iya. Iya. Tapi tahu deh, jadi saya sempat emang waktu itu sama beliau sih. Beliau itu ada hal-hal yang ingin Bang Rafiq ceritakan pada saat di pondok apa gitu, kenangan apa tuh? Oh, iya. Banyak sekali kenangan kita di pondok itu, Apa bang diantaranya, Bang? apalagi masalah tentang, ya kita sangat tahu sama Allah tentang kalau saya pikir dianggap sekarang itu ya tentang ya premanisme lah bahasanya kan, antara suku biasanya. Mungkin kenal lah orang-orang Madura itu dengan saya itu pasti kenal. Kayak masalah perselisihan, salah paham kan segala macam. Iya. Itu yang Pemilihan memang ketua OSIS pun dulu sempat ribut saya perlu kan, kedewasaan ya. Jakarta dengan Madura itu. Itulah perlu kedewasaan ya bang ya. Tapi alhamdulillah karena kita diajarkan juga, ya diajarkan bersilaturahmi dengan baik. Betul. Akhirnya semua itu Bisa terselesaikan ya bang ya. Siap. Terus habis selesai dari aliyah kemana bang izin? Kuliah? Saya kuliah. Kuliah juga enggak, saya cari uang dulu buat kuliah. Cari uang buat kuliah. Setahun saya nganggur, jadi saya nyari duit, kumpulin buat kuliah. Akhirnya kuliah di mana bang? Saya waktu itu cari yang murah. Jadi yang murah di STI Muhammadiyah Jakarta. Siap. Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Iya. Ambil D3 nyicil karena saya juga kemampuannya uang itu segitu. Karena dapat ngumpul-ngumpulin juga dari hasil laut. Berarti setelah kuliah langsung balik lagi ke Pulau Seribu bang? Ya, saya pas kuliah selesai saya ngabdi di Pulau Seribu itu, di Pulau Untung Jawa, yang saya pikir pulau ini perlu ada tangan khusus untuk membangun ekonomi di sana, karena memang saya tahu sendiri bagaimana susahnya di pulau. Sedangkan listrik aja kita dulu tidak ada listrik, kita pakainya diesel ya. Pertama kita pakai ini dulu, apa yang pakai lampu, lampu cecep itu, lampu dari minyak tanah. Terus setelah itu baru pakai diesel. Nah, setelah ada perubahan menjadi status Pulau Seribu menjadi kabupaten, maka kita bertempur agar PLN masuk ke Pulau Seribu. Pulau Seribu itu apa, kabupaten atau apa bang? Pulau Seribu itu kabupaten, jadi sesuai dengan dia ikutnya ke ikut Jakarta langsung. Oh, Jakarta langsung. Jadi di Jakarta itu berarti ada kecamatan atau kabupaten? Kabupaten. Jadi Jakarta itu ada 5 kota, 1 kabupaten, jadi 6 wilayah. 5 kota 1 kabupaten itu ya? Jakarta jadi kabupaten kita. Ya sebenarnya indah lah. Di negara mana sih yang ada ibu kota negara yang ada pulau-pulaunya? Paling di Indonesia saja. Yang lain-lain nggak ada ya, yang punya pulau-pulau kecil kan gitu. Jadi pariwisatanya dibangkitkan, perikanan juga dibangkitkan. Masya Allah. Berarti ikan-ikan dari yang ada di Muara Angke rata-rata biasanya ngambilnya dari Pulau Seribu bang ya? Ada juga yang dari Pulau Seribu, ada juga dia kalau Muara Angke itu sebenarnya ini pelelangan yang sangat besar juga sih. Jadinya dari daerah-daerah Bangka Belitung, dari Lampung, dari mana itu situ semua. Kalau Pulau Seribu sendiri untuk ikan-ikannya apa bang biasanya bang, yang paling banyak bang? Ikan Pulau Seribu yang paling banyak itu ya ikan-ikan karang, karena memang ikan karang ya? Mata pencaharian nelayan sana itu ya itu bubu yang karang-karang itu.
Ada juga yang ikan-ikan yang apa? Kayak ikan musiman seperti tenggiri, tongkol. Itu kan ikan musiman, ini kembung. Itu. Jadi semua itu kan sudah punya spotnya masing-masing. Siap, Bang. Betul. Kalau ada yang mau mancing silakan. Ada tempat Berarti akap kalau merah. boleh dikatakan Kepulauan Seribu untuk mata pencaharian itu dominan nelayan ya, Bang ya? Nelayan. Sama pariwisata ya? Untuk dari tahun 2000 itu, 2000 itu sudah nelayan itu 85%. Nah, setelah itu nelayan agak susah, akhirnya berubah alih menjadi jasa wisata. Karena memang merubah pola pikir masyarakat untuk membangun ekonominya itu susah, karena memang mereka itu punya pemikiran lain. Karena pariwisata itu dampak positif maupun negatifnya banyak, harus kita pikirkan. Betul. Ya, masyarakat kadang-kadang banyak yang berpikir kalau pariwisata itu adalah banyak dampak negatifnya. Karena pertama banyak pemesuman di sana. Iya, betul. Alkohol segala macam. Ya, sempat juga dulu sampai ada diskotik yang pindah ke pulau. Itu kan bukan lama pindah, acaranya di pulau. Betul, itu yang saya juga tidak inginkan sebenarnya. Iya, betul. Tapi walaupun bagaimana, ini adalah persilatan di dunia ya, betul. Persilatan di dunia. Juga. Tapi Mas, sekarang terkenal kok Bang kalau wisata destinasi wisata Kepulauan Seribu itu ya. Iya. Nah, mohon izin Bang Rafiq, kalau menurut Bang Rafiq sendiri apa sih yang Bang Rafiq ketahui tentang IKPT, Bang? Izin Bang. Ya, IKPT ini saya juga baru tahu selama 2 tahun yang lalu ya. Tahun 2 tahun yang lalu, melalui itu juga melalui teman saya yang ada di Tangerang. Siapa Bang? Siapa? Haji Mehmet. Oh, Haji Mehmet. Haji Mehmet itu adik kelas saya pas Bang dia. Iya. Haji Mehmet. Kebetulan Haji Mehmet itu seangkatan sama adik saya Bang, Haji Mehmet. Oh. Haji Mehmet itu akrab sama Haji Mehmet? Ya, akrab lah, karena kita kan kalau pulang itu lewatin beliau tempatnya gitu kan. Oh gitu ya. Jadi saya kemarin kan untuk acara Wiswami Abang ikut Bang. Oh iya, ikut. Abang ikut nggak waktu itu pada rumahnya Haji Mehmet? Ikut. Tuh kita mau gitu Bang ya? Saya ikut waktu itu. Iya, saya ikut gitu. Oh, yang ada rencana mau pulau. Iya. Ini kan tempatnya Abang berarti Bang? Iya. Aduh, Masya Allah. Cuma memang kalau bulan-bulan ini nih, Februari, Maret ini cuaca lagi ekstrim. Iya. Agak lumayan ya Bang ya? Lumayan. Gimana Bang tadi Bang? Ini pertanyaan saya tentang IKPT Bang, izin Bang. Iya, IKPT itu sangat luar biasa ya. Karena menumbuh kecintaan kita kepada pesantren Tebu Ireng itu mulai tumbuh lagi. Betul Bang. Betul. Alumni sukses juga. Sudah melirik nih bahwa IKPT nanti akan menjadi organisasi yang besar. Betul. Saya yakin itu. Iya, itu dia. Saya juga yakin Bang. Jangan hanya asal ngumpul, tapi kita harus melihat ke depannya, harus ada. Keren. Ini kalau saya ngeliat cara berpikirnya abang kita atau dokter kita ini, Pak Soleh ini, sangat ulang sekali. Beliau notif tulus ngurusin IKPT. Saya udah ngeliat sekali, tadi juga menyaksikan sendiri dari kemarin saya janji begini. Ternyata emang sibuk beliau itu. Saya sempat tanya dokter soalnya gimana? Emang sibuk beliau. Jadi sekarang saya tadi menyaksikan langsung di pasiennya. Antri banyak, tapi beliau masih sempat nanti zoom ya. Katanya sama IKPT Jawa Barat. Salut. Gini, Bang Rafiq, sebenarnya jujur saya pun hanya berpikir bagaimana agar IKPT ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dengan cara kita menggandeng seluruh potensi-potensi alumni yang ada. Ya kita ketahui lah Bang ya, alumni Tebu Ireng siapa yang nggak tahu kan, multi talenta dengan multidisiplin pengetahuan, multi profesi ya Bang ya. Itu kan potensi-potensi yang bisa membawa IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang gitu loh Bang. Makanya jujur saya melihat potensi ini itu emang kalau kita nggak memanfaatkan sebaik-baiknya,
Karena kalau kita tidak bersatu, sudah barang tentu ya IKPT gini-gini aja Bang. Iya. Tadi yang Bang Rofi bilang, tentunya dibutuhkan rasa juang ya, rasa memiliki Sains belongingnya itu harus ya sayang belongingnya itu. memiliki KPT, anggap aja memiliki diri sendiri. Betul Bang, iya itu. Makanya itu yang mungkin itu yang selalu saya dengung-dengungkan ya ke seluruh keluarga besar di KPT Jawa Barat. Ayo kita, karena kalau enggak ya mohon maaf Bang, ya kan? Jangankan kayak Bang Rafiq ataupun saya yakin orang-orang yang mungkin dari sisi tingkat kesibukannya di bawah kayak Bang Rafiq pasti juga akan mengatakan hal yang sibuk itu kan hal ya kita juga nggak bisa pungkiri, kita selagi apalagi sudah berkeluarga, ada anak istri yang harus kita pikirkan kan kayak gitu-gitu Bang ya. Kadang Bang Robi, saya setiap Sabtu Minggu setelah selesai praktek kayak gitu kan, pagi masih praktek, saya usahakan waktu itu saya maksimalkan untuk silaturahmi biasanya, karena semata-mata selain keberkahan yang kita dapat dari silaturahmi, saya juga lagi berusaha mengumpulkan potensi-potensi kemampuan alumni gitu loh Bang. Iya. Potensi kemampuan alumni, siapa tahu nanti Bang Rafiq dengan Pulau Seribunya ya kan nggak ada salahnya. Iya. Potensi-potensi itu bisa kita gali ya Bang ya. Potensi wisata ataupun perikanan ya kan. Kalau Bang Rafiq sendiri di Pulau Seribu untuk IKPT-nya gimana Bang? Sudah? Ya kita gini ya, karena di Pulau Seribu itu jumlah alumninya juga minim ya. Ada berapa Bang izin Bang kira-kira Bang? Sekitar yang jadi kemenak Pak Abdul Hakim, Pak Asad, terus ya paling sekitar 7 orang kayaknya. Ya, kita gabungnya ke IKPT DKI dan Tangerang. Karena memang dulu karena kita OPI yang ISPA itu kan sebenarnya kan nggak jauh beda. Iya betul. Dulu waktu zaman Jawa Barat masih Banten masih dimiliki Jawa Barat. Iya betul. ISPA. Betul. Saya masih ingat kalau ceritanya Kiai Syihabuddin kenal ya Bang ya? Kiai Syihabuddin. Itu malah dulu waktu pas zamannya beliau yang menyatu ISPA sama OPI DKI ya, beliau salah satu inisiator pendirinya juga gitu. Itu dia Bang Rafiq. Saya tuh jujur, saya sendiri kan orang Jawa Timur, tapi diamanai jadi ketua IKPT Jawa Barat kan seperti itu. Jawa Barat ini ingin menunjukkan bahwa mereka memilih ketua itu yang melihat dari kepedulian juga. Kepedulian gitu loh. Dan tentunya mereka melihatlah bagaimana kita itu ke depan juga kalau bisa menyatu gitu dalam satu satuan kekuatan. Sehingga saya sendiri berpikir gini Bang Rafiq, udah saatnya ya, bukan berarti kita tidak ada pemisah-pemisah ya, misalnya taruhlah Jawa Barat sendiri, entah Jawa Timur sendiri, ya tetap harus ada, tetapi sudah saatnya kita itu membaur menjadi satu satuan kekuatan Bang, gitu loh. Sehingga jangan lagi ada misalnya mohon maaf kita bersaing-saing atau udah. Iya. Mungkin waktu pas di pondok nggak apa-apa, ordanya, tapi kalau sudah terjun di masyarakat, menurut saya alangkah baiknya kita menyatu, menyatu. Karena potensi-potensi itulah yang saya lihat dari perjalanan silaturahmi saya banyak gitu loh. Baik itu yang ada di DKI sendiri, pendatangnya kan juga banyak Bang yang sukses-sukses itu Bang. Ada bendahara IKPT yang saat ini jadi sekjen PKB Kang Hasanuddin ya kan, ada lagi yang di Kemenak, ada lagi yang di mana Kemendikbud, belum lagi yang jadi pengusaha juga banyak gitu loh. Tapi Bang Rafiq yakin ya Bang ya, suatu saat ketika IKPT pasti akan maju dan besar ya? Saya yakin ya Bang ya? Yakin. Karena memang IKPT itu kalau kita gali nanti akan
sangat besar sekali kalau Siap, potensi itu meninggal. Tapi kalau kita cuek dengan KPT, nggak peduli ya nanti Iya, itu dia. itu yang menjadi permasalahan. Betul, 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 betul. Berarti yang pertama itu pedulinya tadi tuh ya Bang ya? Peduli, pertama peduli dulu. Peduli ya. Siap, siap. Kedua, kita punya niat yang baik, Betul, nyari betul. berkahnya. Masya Allah, Itu yang ini penting, dia nih, berkahnya cuma ini ya. ya. Ini berkah. Mohon maaf aja, siapa yang merasa dirinya dulu, pasti aja kan di pondok ini kita tahu bagaimana kelakuannya kan. Iya, banyak. iya, iya, Tapi iya. kan keberkahan pesantren, kan itu bahas Mas Hadi. Iya, iya. Wah, iya, Aduh, udah ada yang Allah. jadi dokter, udah ada yang jadi Iya, iya. apa namanya Bang, DPR. makanya itu berkah ya Bang ya? Masya Allah. Berkah. Bang Rafiq, kira-kira ada closing statement yang ingin Bang Rafiq sampaikan kepada alim tebireng dimanapun berada Bang? Iya, saya eh, akan sampaikan sedikit ya tentang untuk menjalin hubungan yang baik terhadap alumni ini ya harus ada organisasi. Betul ya, tadi betul. disampaikan harus ada organisasi yang menaungi. Hmm. Ya, alhamdulillah saya sudah bentuk IKPT, tapi kita sudah membentuk IKPT ini harus benar-benar jiwa merasa memilikinya itu harus ditingkatkan kembali. Betul, betul. Kalau kita jangan asal cuek lah. Kalau mau ada betul. apa namanya perkumpulan atau ada pengajian itu juga harus kita perhatikan gitu. Karena memang itu buat kemajuan, bukan hanya untuk alumni Tebuireng, nanti efeknya kepada negara dan bangsa ini. Betul Bang, betul Bang, betul. Insya Allah lah kita nggak bakal rugi gitu. Iya, nggak rugi ya Bang. Dengan menjalin silaturahim itu tujuannya utamanya UKPT itu pasti nggak bakal rugi, pasti nanti kita akan maju, kita akan berkembang dan kita akan sukses selalu. Siap. Dan bisa menjadikan negara ini baldatun thayyibatun. Amin, amin. Itu ya. Pak Dr. Soleh. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sangat apresiasi dengan Ustadz Soleh ini, dengan Dr. Soleh, dengan Komandan Soleh. Ya sekarang udah ada Ustadz, udah Komandan, udah dokter. Ya Allah, itu kan sangat sibuk beliau itu. Udah di tentara sibuk, kedokteran sibuk. Tapi beliau masih memikirkan Tebuireng ya. Salut saya. Siap sama Bang. Saya Terima juga kasih. salut sama Bang Rafiq ya. Tentunya saya secara pribadi apresiasi juga dengan Bang Rafiq ya. Apa-apa yang Bang Rafiq tadi sampaikan itu benar adanya. Sudah saatnya mari kita bersama-sama memikirkan IKPT Bang ya. Karena jujur memang IKPT tidak bisa memberikan sumbangsi ataupun profit, akan tetapi yakin dan percayalah kalau kita ber-IKPT maka tadi ya Bang ya kita dapat keberkahan ya Bang ya. Berkah ya. Oleh karena itu tadi penekanan dari Bang Rafiq, ayo mari kita tingkatkan lagi ya Bang ya. Rasa kepedulian kita ya Bang ya. Masya Allah. Oke. Itu saja dari saya sama Bang Rafiq. Mudah-mudahan Bang Rafiq sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebuireng mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Bang ya. Amin. Dan keberkahan. Amin. Sudah saatnya kita ini dia ya. Ini berkah silaturahmi guys ya. Alhamdulillah ini udah di. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih. Saatnya kita makan capcay Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Bang? Berkah Bang ya? Berkah.